Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan tafsir surat 7 Al-A'raf ayat 59, yaitu tentang hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma warada fi sunnah minan nususi sahihah fi ikhbari nabiyillahi Nuhin alaihi salam. Hadis-hadis tentang Nabi Nuh. An Anasin fi hadithi syafa'at tawil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah fayaqulun. Dari Anas disampaikan Rasulullah pernah bersabda, yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah fayaqulun. Nanti di hari kiamat orang-orang mukmin akan berkumpul. Fayaqulun, lalu mereka berkata, lawis tasfa'na ila rabbina. Bagaimana kalau kita mengajukan syafaat pada Rabbina, pada Tuhan kami? Karena mereka semua faham kemungkinan untuk masuk surga kecil. Ya, melihat, mengamati begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan waktu di dunia. Bagaimana kalau kita mengajukan syafaat? Fayatuna Adam, lalu mereka mendatangi Nabi Adam. Fayaqulun, mereka berkata, anta abunas, anta abunnas, engkau adalah bapak pertama, engkau adalah bapak manusia. Khalaqallahu biyadih, Allah menciptamu dengan tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada anda. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan Allah telah mengajari langsung nama-nama segalanya. Fashfa' lana inda rabbika, tolonglah mintakan syafaat untuk kami. Hatta yurihana min makanina hadza, sehingga kami rehat. Jadi rupanya kondisi di hari kiamat itu sangat menyengsarakan, ya, sampai mau mulai saja orang datang kepada Nabi Muhammad, mau mulai saja itu, mulai mahkamah akhirat, semuanya terdiam, wala yaqulu illa hamsa, kecuali bisik-bisik. Nah, di tengah-tengah mereka menunggu kapan dimulai, nggak mulai-mulai. Ya, kalau suatu upacara orangnya udah ngumpul, nggak mulai-mulai kan juga kesel. Sehingga situasinya ya membuat heboh lah, panasnya bukan main gitu kan. Katanya matahari didekatkan sedemikian rupa sehingga manusia itu bersimbah keringat, ada yang sebatas mata kaki dan begitu seterusnya, ada yang sampai seleher. Lalu tidak ada yang berani meminta kepada Allah untuk memulai. Terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad agar minta kepada Allah segera dimulai. Nah, itulah dimulai. Setelah mereka melihat
proses hisab dan sebagainya, mereka menyimpulkan sendiri kemungkinan untuk masuk surga itu kecil. Ya, karena dilihat dari angka-angkanya tadi itu. Waduh, kayaknya kecil. Maka mereka minta bagaimana kalau kita mengajukan syafaat. Syafaat itu kan penggenapan. Ya, berarti amal mereka ganjil. Nggak mungkin bisa. Fayaqul. Nah, mereka datang pertama kali kepada Abun Nas, yaitu Adam alaihissalam. Engkau adalah manusia pertama. Engkau adalah dominan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat disuruh sujud. Engkau juga gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakanlah syafaat. Fayaqul lastu hunakum. Saya bukan seperti yang Anda kira. Kata Nabi Adam, ya. Wa yadhkuru dzambahu. Lalu dia pun menyebut dosanya. Ya, memang saya manusia pertama, tapi saya juga manusia yang pertama kali berbuat dosa. Gitu ya. Jadi dia menyesali diri sendiri, ini akibat saya kalian menderita. Fayastahi. Lalu mereka pun malu. Dia pun malu, Nabi Adam. U'tu Nuhan. Datanglah kepada Nabi Nuh. Fa innahu awwala rasulin ba'athahu ilal ard. Datanglah kepada Nuh karena Nabi Nuh adalah awal rasul yang Allah utus untuk penduduk bumi. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi hadis ini menandakan bahwa rasul pertama menurut manhaj salafus salih adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Qala Abu Bakrin Ibnul Arabi, Nuh awalu rasulin ba'atha Allah ila alil ardi ba'da Adam bitahrimil banat wal akhwat wal ammat wal khalat wasairil faraid. Nuh adalah rasul pertama setelah Adam. Nah, disitulah mulai diharamkannya banat, anak-anak perempuan, karena dulu belum ada orang. Jadi kalau menikah itu kakak beradik. Di zaman Nabi Adam, pernikahan itu terjadi kakak beradik yang belum ada orang. Cuma kakak beradiknya ini Allah takdirkan setiap lahir kembar. Nabi Adam kalau punya anak selalu kembar, sehingga dinikahkannya itu bersilang. Tidak boleh menikahi kembarannya. Nah, itu sampailah terjadi kasus siapa tuh? Habil dan Qabil. Pasangannya lebih cantik, tapi dia menikah dengan silang, ya. Nah, itu dia kurang nyaman, nah, sehingga dia timbul rasa dengki. Nah, itu jadi dosa yang pertama dibuat di muka bumi ini adalah dosa yang dilakukan oleh iblis, yaitu sombong. Dosa kedua yang dilakukan di dunia ini adalah dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu serakah. Ya, Allah menyatakan silahkan nikmati keindahan dan kenikmatan surgawi. Tapi ada satu yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hanya pohon ini yang dilarang. Tapi yang dilarang itu membuat penasaran. Konon sih yang pertama tergoda Hawa, ya, istrinya. Tergoda. Maka dari situlah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu semua fasilitas surgawi pun lepas. Itu gara-gara melanggar. Jadi dosa kedua yang dibuat oleh manusia di bumi ini adalah serakah. Dosa ketiga dilakukan oleh anak Nabi Adam, yaitu dengki. Ya, karena cinta. Karena cinta itu. Jadi ini karena asmara. Tiga dosa inilah yang sekarang menggerayangi kita. Kalau bukan sombong, ya serakah. Kalau bukan serakah, ya dengki. Itu seputar itu aja. Dosa pertama ini. Nah, kita diminta untuk menghindari semuanya. Wal amat wal khalat wasairil faraid.
Jadi mulai diharamkan di zaman Nabi Nuh, tidak boleh lagi menikahi anak sendiri atau menikahi bibi, ya, atau bibi dari ibu atau bibi dari ayah. Nah, itu mulai tidak boleh. Kadzalika fi sahih athar anin nabi wa man qala minal mu'arrikhin inna Idrisa kana qablahu faqat wahmun. Ada ahli sejarah yang mengatakan Nabi Idris adalah yang kedua setelah Adam. Nah ini ya, jadi kasus Nabi Idris ini tidak banyak ceritanya tentang Nabi Idris, kepada siapa dia diutus, terus bagaimana si respon dari kaumnya, dan kelanjutannya bagaimana. Nah, itu tidak begitu mendapat banyak keterangan. Tapi menurut manhaj salafus salih, orang yang beranggapan Idris adalah Rasul pertama itu wahmun katanya. Tidak ada datanya. Nah, memang data tentang Nabi Idris kurang. Hanya disebut wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami tinggikan beliau di tempat khusus. Sehingga ada yang mengatakan Nabi Idris dibawa ke surga sebelum kematiannya. Itu ceritanya, tapi tidak banyak data yang kita dapat. Wad dalil ala sihhati wahmihi fi ittiba'i suhufil yahudi wa kutubil israiliyat al hadits as sahih fil isra hatta laqiyan nabi Adam wa Idris. Berita tentang wahamnya Idris sebagai rasul adalah berita yang kita peroleh dalam hadis Isra. Ya, dalam kasus Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratil Muntaha. Nah, dalam proses Mi'raj, ya, beliau berjumpa dengan Nabi Idris dan Nabi Adam. Faqala lahu Adam marhaban bin Nabi Salih wabni Salih. Adam sebagai bapak pertama, dia memberikan selamat kepada Nabi Muhammad. Selamat Nabi yang saleh, anak orang soleh katanya. Wa qala Idris marhaban di Nabi saleh wal akhi saleh. Begitu juga Idris memberikan selamat. Walau kana Idris aban lin Nuh ala salbi Muhammad faqal marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh. Kalau Idris itu merupakan bapak Nabi Nuh, ya, niscaya dia akan mengatakan marhaban bin Nabi saleh wal ibni salih. Selamat terhadap Nabi yang soleh dan anak orang soleh. Nah inilah, di seputar ini kita tidak mendapat banyak berita. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud, ka'anni anzuru ilan nabi yuhki nabiyan minal anbiya darabau qaumuhu fa'admahu. Suatu saat diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata, sepertinya aku melihat kepada Nabi menceritakan nabi-nabi lain, ya, yang menderita karena disiksa oleh kaumnya sehingga berdarah. Wa huwa yamsahu dam an wajihi. Dia mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul, dan dia berkata, Allah maufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Meskipun Nabi mendapat siksa, Nabi mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya sehingga wajahnya robek, ya, mengeluarkan darah, tapi beliau tetap merespon dengan doa Allah maghfir lil qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Allah maghfir li qaumi. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak berilmu. Nah ini, jadi orang berbuat kasar itu kebanyakan karena kurang ilmu. Ya. Jadi dalam ajaran Islam itu ada tahapan-tahapan, akidah, syariah, akhlak. Nanti kalau di puncaknya orang sudah ngerti ajaran Islam, pasti akan menjadikan dia berakhlak lembut, berakhlak. Nah kalau belum berakhlak itu biasanya singkatnya ilmunya masih kurang. Di seputar itu saja.
Jadi sering melihat orang lain berbeda, dia sikapnya tidak berakhlak. Yuk, ya. Itu hadis yang kedua. Saya potong-potong ya. Anunya banyak sekali. Dari Abdullah bin Amr, qala kunna inda Rasulillah fajaraju min ahli badiyah alaihi jubbatun sijan mazzuratun biddibaj. Suatu saat datang seseorang dari kampung. Ya, dia mengenakan jubah sutra. Faqal ala inna sahibukum hadza qad wada'a kulla Faris ibnu Faris. Qala yuridu ayyada kulla Faris ibnu Faris yarfa'u kulla ra'in ibna ra'in. Qala fa akhadha Rasulullah bimajami jubbatihi. Ada seorang datang kepada Rasulullah dari kampung, dia mengenakan sutra. Lalu dia berkata, sesungguhnya saudaramu ini ya sudah mengalahkan Paris. Paris itu Persia. Tuh. Tapi kok penampilannya biasa-biasa saja. Ya. Jadi dia mengomentari Rasulullah ini, teman kita ini ya sudah menguasai kedaulatan, sudah diakui kepemimpinannya, tapi penampilannya biasa-biasa saja, nggak keren gitu kan. Jadi kata orang ini nggak keren. Sementara yang ngomong ini pakai sutra. Ya, sambil dia ini bagaimana ini? Gitu. Bisa mengalahkan banyak orang, tapi kok penampilannya begitu. Nah, kemudian akhadha Rasulullah bimajami jubatihi. Jubahnya itu ditarik oleh Rasulullah dan Rasulullah bersabda, ala ara alaika libasa man la yaqil. Aku tidak ingin kamu mengenakan pakaian yang orang yang tidak berakal. Ya, apa maksudnya? Tsumma qala inna nabiyallah Nuh lama hadaratu wafat qala libnihi inni qasin alaikal wasiyah. Nabi Nuh, nah dia cerita Nabi Nuh saat datang kematian, dia berkata kepada putranya, inni qasin alaika wasiyah, saya ingin menyampaikan wasiat. Amuruka bisnain wa anhaka anisainin. Saya menyuruh dua hal dan melarang dua hal. Ada dua perintah, ada dua larangan. Amuruka bila ilaha illallah. Aku menyuruhmu agar mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a, sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7, la wada'at fi kafatin, kalau diletakkan di suatu neraca, wa wada'at la ilaha illallah fi kafatin, sementara mengimbangi la ilaha illallah, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya langit yang 7 dan bumi yang 7. Tuh, amoh bener. Ya. Jadi langit yang 7, bumi yang 7, kalau dibuat timbangan, sebelahnya itu la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Tuh, ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan tuh sebesar apa. Walau anna samawati sab'a wal ardun sab'a kunna halaqatan mubhamatan qasamat hunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi fa inna salatu kulli syai wa bihar yuzal khalqu wa anhaka anisyirki wal kibar. Dan jika langit yang 7, bumi yang 7 ya berbentuk bulat, nah, kemudian dihadapkan dengan la ilaha illallah, maka akan terurai. Ya, ini menyampaikan betapa la ilaha illallah itu sangat bernilai. Padahal dibacanya nggak seberapa. Tapi tentu harus dihayati ya. Selanjutnya, wa anhaka anisyirki wal kibar, dan aku melarangmu dua hal. Tadi kan menyuruh dua, melarang dua ya. Apa yang dilarang? Yaitu musyrik dan sombong.
Lalu yang hadir bertanya, ya Rasulullah, hadza syirku qad arafna. Kalau syirik, musyrik kami sudah tahu. Famal kibar, sombong itu apa? Nah, yang ditanyakan, karena dilarang dua kan. Saya menyuruh dua, melarang dua, ya. Pertama, aku menyuruh la ilaha illallah, itu kan ya. Nah, kemudian apa yang keduanya? Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah ya, la ilaha illallah, ya, itu bisa subhanallah wa bihamdi. Nah, jadi yang pertama la ilaha illallah, yang kedua subhanallah wa bihamdi. Kata-kata ini kan ringan di lisan, tapi kalau dibandingkan nilainya itu mengalahkan langit yang 7, bumi yang 7. Ya, ini suatu kehormatan buat kita. Kalau kita disuruh mencari pahala yang berat-berat, yang ringan aja nggak mau, bagaimana berat? Ini sudah dikasih keringanan. Mengucapkan la ilaha illallah itu, ya, melebihi berat langit yang 7, bumi yang 7. Nah, yang dilarang dua, musyrik kami sudah tahu. Tapi kalau sombong itu apa? Lalu sahabat mengkreasi al-kibar ayakunu ahadina alani hasanatani. Apakah yang namanya sombong kami mempunyai alas kaki yang bagus, punya sepatu bagus, tali sepatunya bagus, atau hillatan yalbasuha, kami punya pakaian perhiasan yang sangat bagus. Yang disebut sombong itu karena sandalnya bagus atau bajunya bagus. Lalu Rasulullah menyatakan bukan. Apakah kami punya kendaraan yang bagus? Bukan. Nah, apakah kami mempunyai teman-teman yang bagus, yang keren? Juga bukan. Yang namanya sombong itu apa sih? Nah, sahabat mengatakan apa yang sandalnya bagus, sepatunya bagus? Bukan. Apa yang pakaiannya bagus? Bukan. Apa teman-teman yang levelnya bagus, ya, keren, saudagar, orang kaya, orang kuasa? Bukan. Jadi apa ya Rasulullah? Famal kibar ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwa sombong itu adalah melawan kebenaran. Safahul hamki, safahul haq, melawan kebenaran. Wa ghamdun nas, wa ghamsun nas, serta merendahkan martabat orang. Tuh. Sombong itu bukan dari yang kita pakai, ya, sebab nanti di hadis yang lain juga, saya ini tipe orang yang trendy. Ya, kalau mau mengenakan sesuatu tuh kepengen yang model terakhir, yang up to date, ya, modern gitu. Apakah saya sombong? Bukan, katanya. Tapi yang disebut sombong itu adalah melawan kebenaran, menjatuhkan orang. Nah, itu sombong namanya. Jadi menganggap orang itu kecil, kita besar. Ya, sama dengan iblis tadi ya, sombong. Apa kesimpulan hadis ini? Disimpulkan oleh Nasiruddin Albani. Dia mengatakan hadis ini, ya, di dalamnya ada beberapa manfaat. Satu, masyru'atul wasiyah indal wafat. Disyariatkan kita berwasiat saat wafat. Saat tanda-tanda kematian sudah datang, kalau memungkinkan kita membuat wasiat. Wasiat itu dibutuhkan, khawatir ada sesuatu yang tidak diketahui oleh keluarga, seperti utang. Apa yang harus dibayar sebelum warisan dibagi? Bukan hanya utang, 2 janji, ya, janji mau nraktir, nggak kesampaian, ya harus dijalankan. Pernah nggak janji? Nah, itu kalau khawatir keluarga nggak tahu, kalau sudah ada tanda kematian kita tulis. Nah, itu sebelum dibagi, jalankan itu dulu. Hutang juga begitu, ya. Bukan sekedar hutang saja, janji. Nah, itu. Terus apalagi?
kepada manusia, ya, yang harus ditepati. Yang kedua, fadilatut tahlil wa tasbih, keutamaan tahlil dan tasbih. Wa annaha sababur rizqil khalqi. Di sini. Ini menyebabkan mendapat rezeki. Begitu baca-baca neng-teng pulangnya. Ini penarik rezeki katanya. Yang ketiga, wa anal mizan yaumal qiyamah hakun sabit. Mizan, timbangan di hari kiamat tuh hak sabit. Artinya keharusan. Ya. Ya kalau nggak ditimbang nanti nggak ketahuan mana yang benar, mana yang enggak. Bukan hanya manusia, bahkan binatang pun akan mendapat hisab. Cuma binatang itu akan dimusnahkan. Setelah dihisab tuh dimusnahkan. Tidak ada kambing yang bertanduk. Dia tarung dengan yang tidak bertanduk, dan yang tidak bertanduk mati, melainkan di hari kiamat akan dihisab. Cuma bedanya setelah ditentukan mana yang benar, mana yang salah, binatang ini dimusnahkan. Tapi manusia tidak, karena orang kafir menyaksikan itu, pemusnahan itu, maka itu keluar kata-kata, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, ya Allah kalau begitu saya kayak dia aja. Memang dihisab, dihitung, tapi dimusnahkan. Sudah, nggak perlu masuk surga, itu kan? Juga tidak perlu masuk neraka, karena mereka kemungkinan untuk masuk surganya kecil. Maka mereka minta, udahlah nggak ke surga juga nggak apa-apa, tapi jangan dibakar. Itu ya. Nah, kita bisa bayangin lah, kalau kita sakit nggak pernah sembuh tuh bagaimana? Kan begitu penderitaan ahli neraka ya. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Kita nggak bisa bayangin. Kalau orang sudah masuk surga, tidak akan pernah sifatnya sementara. Kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang masuk surga tidak akan pernah keluar lagi atau sifatnya sementara. Daya setahun aja ya, masukin ke neraka, nggak ada. Tapi kalau orang masuk neraka, sepanjang dia ada tauhidnya, tidak musyrik, maka suatu saat akan masuk ke surga. Cuma suatu saatnya ini nggak dijelasin kapan. Tergantung seberapa besar dosanya. Nah, dosa ini nggak bisa ditafsirkan oleh manusia, karena yang punya hak menilai Allah, hak prerogatif Allah. Maka itu kita tidak boleh menggampangkan maksiat. Tidak boleh meremehkan dosa kecil. Kecil itu sifatnya nisbi, bisa Allah besarkan kapan saja. Sebaliknya, kita jangan pernah putus asa karena banyak kesalahan. Sepanjang Allah memberi hidup, berarti Allah memberi kesempatan kita untuk bertobat. Yang keempat, walahu kafatan wa huwa min aqaiki ahli sunnah. Dan mizan itu ada dua neraca. Ini merupakan akidah ahli sunnah, khilafan lil mu'tazilah, beda dengan mu'tazilah wa atba'ihim dan teman-temannya. Ya, mereka tidak percaya terhadap mizan. Nah, sebenarnya urusan akhirat ini, ya, kalau mereka nggak percaya juga nggak bisa dibuktikan gitu. Ketidakpercayaannya itu nggak bisa dibuktikan. Sudah sih urusan akhirat mah Allah yang punya hak. Ya contohnya orang dosa besar itu nggak mungkin bisa masuk surga kata mereka. Masuk neraka. Pokoknya kalau saldonya min masuk neraka. Tuh, ya kan? Kalau saldo plus masuk surga kata mereka begitu. Nggak ada sifatnya di neraka itu sementara, kemudian nanti dicuci masuk ke surga, itu tidak ada menurut Mu'tazilah. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sepanjang orang berakidah sesuai dengan surat 6 ayat 82 ya, innalladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang sudah menyatakan diri beriman dan dia tidak mencemari keimanannya dengan musyrik, ulaika lahumul amnu. Amnu ini dalam bahasa kita garansi. Mereka mendapat garansi masuk surga dan mereka akan diberi petunjuk ke sana. Yang keempat, anal aradina sab'un kasamawat. Bumi itu ada 7. Nah, ini berdasarkan keterangan Nabi ya. Seperti langit. Wa fihi ahaditsun katsirah fi sahihain, karena terdapat banyak di kedua sahihain, Bukhari dan Muslim. Antara lain Allah menyatakan khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Dialah yang telah mencipta 7 langit dan dia yang mencipta bumi setara dengan langit. Jadi ada 7. 7 ini sifatnya bagaimana kita nggak tahu. Ya, karena bumi ini lapis-lapisnya itu sangat detail ya. Nanti di tempat tertentu baru ada air. Kalau terus dalam air itu bisa keluar tanpa mesin. Namanya artesis ya. Itu di kedalaman tertentu itu. Nah, makanya ada daerah di Indonesia itu yang terus digaruk terus, akhirnya gundul seperti Bromo. Bromo itu tidak bisa tumbuh rumput lagi karena permukaannya nggak tahu digaruk apa gimana itu. Jadi kalau sudah habis, bumi itu udah gundul terus. Yang tadinya subur, garuk terus, habis dieksplorasi. Sama dengan kita ini, kalau eksplorasi tambang besar-besaran, udah nanti akan menimbulkan lubang-lubang, sudah tandus. Seperti yang terjadi juga di Bangka ya. Timahnya sudah habis, orangnya lari ke sini. Jadi kampungnya itu yang tadinya ramai menjadi sepi. Memang saya dulu nggak bisa membayangkan, tapi ternyata terjadi juga di Cilegon, ya, yaitu pabrik baja terbesar bisa ambruk. Nah, itu hampir menjadi kenang-kenangan, hampir, karena tinggal satu pabrik saja, HSM, itu pun sudah mulai digadang-gadang di tawar-tawar. Kok bisa begitu? Itu tidak terbayang di zaman dulu. Ya, karena Cilegon bisa menjadi kota dilihat dari pendapatan per kapita karena KS-nya itu. Nah, ini kalau sudah jadi kota madya apa menciut lagi jadi kecamatan gara-gara KS-nya begitu. Ya, berbalik lagi. Tapi beruntung di tempat-tempat sekitarnya sudah berdiri banyak pabrik dan dikuasai asing. Kalau kita sekarang menerima negeri kita diisi oleh orang asing, oke lah, tahun 2024. Tapi ini jangan terus berlangsung. Nggak bisa begini terus. Karena ini ada globalisasi, nanti semua orang datang menguasai negeri kita, kita hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Maka kita harus cepat alih ini, teknologi. Anak-anak kita harus sekolahin sepinter-pinternya. Anda coba berhemat, yang merokok berhenti rokok, tabung, buat pendidikan setinggi-tingginya. Kalau enggak kita akan kalah. Percaya deh. Lama-lama kita akan tergusur. Ini terjadi terhadap orang Cilegon asli. Mulai tergeser. Menempati tempat-tempat di lingkar selatan tuh. Anda lihat tuh. Digaruk habis-habisan. Ya, mereka hidup di Petit gitu. Ini kalau longsor habis semua. Lihat tuh. Di lingkar selatan. Kalau menurut Allah ini sebuah bentuk keserakahan. Untuk siapa pasirnya itu? Dibeli Singapura. Singapura negaranya makin banyak, makin luas. Pengurukan pasir-pasir itu dibawa ke sana. Dijual ke sana. Nah, itulah kondisi negara kita. Yang kelima, anna tajammul bilibas al-hasan laisa minal kibar. Berpakaian bagus bukan bentuk kesombongan. Berpakaian bagus, bal huwa amrun masyru'
bahkan disyariatkan. Jadi kalau menjadi orang yang bertakwa, penampilannya itu lusuh, nanti akan tampil orang-orang ke masjid itu bajunya jelek. Nanti semakin kental orang menduga orang yang di masjid itu kumpulan orang melarat. Dianggapnya begitu, orang pengangguran. Apalagi yang datang ke masjid kebanyakan sudah paruh baya. Yang muda-muda, yang keren-keren lebih banyak berkunjung ke mall. Ya, ini terjadi di suatu kompleks, saudara. Saat jumlah umat Islam dan umat non-Islam itu sama banyaknya, mereka melarang kehadiran masjid. Ini terjadi benar. Bagaimana cara menyiasatinya? Pemilu. Mau pemilu, wali kotanya diundang, yang nyalon dari wali kota. Tuh, ya. Lalu dia datang meresmikan. Si wali kota kan nyalon lagi. Meresmikan, diresmikan. Itu pun mereka masih titip, tidak boleh ada azan sampai sekarang. Jadi azannya nggak keluar. Padahal itu di Banten loh gitu. Tapi di daerah BSD. Gimana kita menutup penghinaan seperti ini? Orang-orang yang kaya setiap sholat masjidnya dibawa, mobilnya dibawa, diparkir keren-keren. Satpamnya suruh ngejagain khusus. Jadi mereka ngelihat, wih, orang Islam kaya juga nih. Mulai nggak berani. Jadi jangan kita penampilan itu jelek mulu gitu. Jadi kesannya itu kumel itu kan. Semakin kumel seakan-akan semakin dekat dengan Allah. Salah. Kita harus keren. Jadi artinya kita harus adil lah. Kalau ke tempat lain keren, masa ke masjid jelek. Pakai yang bagus dong, gitu kan? Nah ini karena apalagi menghadap Allah. Yang penting jangan untuk pamer, itu kan? Nah, kibar, tajamul, jadi berindah-indah dengan pakaian itu bukan bagian dari kibar. Bahkan amrun masyru'. Ini bukan fatwa saya loh ya. Ini Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Albani yang berpendapat begitu. Li'anna Allah jamil, karena Allah itu jamil. Allah itu indah, yuhibbul jamal. Kama qala bimithli hadhihi munasabah alama rawahu Muslim fi sahihi. Ini diriwayatkan oleh hadis Muslim. Yang keenam, anal kibar alladzi qurina ma'asyirk walladzi la yadkhul jannah man kana fi mithqala dzarratin minhu. Kibar yang menyebabkan orang masuk ke neraka, ya, tidak bisa masuk surga, itu di dalam hati, bukan penampilan. Wahwal kibar ala haq, yaitu apa? Menolak kebenaran. Nah, itu sombong yang menyebabkan masuk neraka. Warafdahu ba'da tabayunihi, dan menolak setelah jelas kebenaran itu. Wa ta'na finnas al-abriya, dan mencela orang-orang baik. Bi ghairi haqqin, dengan tidak yang benar. Nah, dengan tidak benar. Falyahdzar muslimin ayatasiwa bisyai'in min hadzal kibar. Maka hati-hatilah seorang muslim jangan sampai bersikap seperti ini. Kama yuhadzar ayatasiwa bisyai'in minasyirki, sebagaimana kita diingatkan agar menghindari syirik. Alladzi yakhalladu sahibahu finnar, yang menyebabkan orang yang bersikap musyrik itu kekal di neraka. Wa qala Sulaiman al-Syekh wa fi dalil anna Allah Ta'ala fawqa samawat. Kata Sulaiman al-Syekh, ini juga menjadi dalil bahwa Allah itu ada di atas langit. Ya. Qultu wa fi dalil ala anna kana li Nuh ibnu mu'min ghairal ibni ladzi aghraqahu Allah musyrikan. Begitu juga ini merupakan dalil bahwa Nabi Nuh punya anak selain dari yang tenggelam itu. Ya, jadi Nabi Nuh juga punya anak saleh. Kan ada yang tenggelam. Nah, itu yang tidak saleh. Jadi selain yang tidak saleh, Nabi Nuh juga punya anak mukmin. Ghairal ibni ladzi aghraqahullah
selain dari anak yang Allah tenggelamkan dalam keadaan musyrik. Jadi Nabi Nuh itu anaknya bukan cuma satu. Yang ditenggelamkan ada, yang diselamatkan juga ada. Wa fil ihtimam bid-da'wa ila tauhid ibtidan wa intihan wa fi sa'iri atwaril hayat. Di sini juga menjelaskan dakwah itu harus terus kita lakukan, ya, baik di awal dan akhir dan sepanjang hidup kita. Nah, ini yang sering kita lupakan. Setelah kita menerima kebenaran, kita jarang menyiarkannya. Orang Nasrani, orang giat tuh, sehingga populasi mereka nambah terus. Ya, jadi kenyataannya kita sekarang orang Islam ini takut punya anak. Takut punya anak banyak, karena begitu cerot lahir itu sudah di otaknya itu biaya. Udah tahu gajinya segitu, anaknya banyak. Kan berarti menyengsarakan diri sendiri. Nah, itu pikiran-pikiran kotornya begitu. Ya, yang selalu ada di dalam, apalagi perempuan yang melahirkan. Nah, dia udah tahu tiap bulan terima dari tangan suaminya sekian. Punya anak segini susah, nambah lagi. Nah, inilah, ya, bisikan-bisikan setan, sehingga secara makro umat Islam angka kelahirannya menurun. Nah, kalau sudah menurun, nanti di titik tertentu populasi umat Islam tidak dominan lagi. Kalau sudah tidak dominan, negara ini akan dikuasai oleh yang dominan. Tuh kan? Kalau sudah yang bukan muslim yang dominan, hidup kita akan susah. Wong sekarang aja udah susah. Kata Quraisy Shihab nih, lagi lempengnya ini. Dia mengatakan hasil pemilu ini menjadi cermin bangsa Indonesia. Nah, kalau Anda mengatakan nomor 1 yang benar, berarti yang mau benar cuma 25%. Itu yang mau lanjutkan, ya, itu 55%. Ini hasil pemilu ini menjadi cermin. Dari yang 25 itu aja belum tentu manhaj salafus salih. Dari yang 25% tuh, pokoknya yang pengen berubah 25. Ini tidak bisa dibohongi. Nomor 2 pun kalau dengar dia mesem-mesem aja. Ya kan? Kayaknya kemungkinan untuk menang kecil. Nah, tapi kita jangan mengira tidak menang. Kita sudah menang. Agenda perubahan kita sudah menang. Kalau kemudian yang menguasai sekarang tidak mau berubah, kita sudah lepas baroah. Insya Allah kita tidak berdosa apapun yang mereka lakukan. Kezaliman, kecurangan, kita tidak berdosa. Ya. Tapi nanti kalau dapat musibah, ya kita nyicip-nyicip lah gitu. Ya, kebagian. Di akhirat mah insya Allah. Jadi tetap menang gitu. Jangan putus asa, tetap menang. Ya kan? Cuma ya itu nanti kalau dapat musibah, ya wayahnya maklum lah gitu ya. Karena musibah ini nggak bisa milih orang katanya. Surat 8 ayat 25 menyatakan wattaqu fitnah, takutlah terhadap ujian. Allati la tusibanna alladzina dzalamu minkum, yang tidak hanya menimpa orang yang khusus saja. Wallahu alam. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 6.12 ya, kita masuk duha. Maruwiya anin nabi al-udhunan minar ra's. Ada hadis yang menyampaikan masih tentang wudu, ya. Rawadzalikan Abi Umamah Abdullah bin Zaid wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abi Musa al-Asy'ari bahwa al-udhunan minar ra's. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Kedua telinga bagian dari kepala. Jadi mengusap kepala itu langsung ke telinga. Tidak usah menggunakan air baru. Mengusap ini telinga,
ya, ini langsung dari kepala langsung ke sini, nggak usah menggunakan air baru. Dalam hadisnya begitu. 2 telinga bagian dari kepala, 1 paket dengan kepala. Kemudian berikutnya istibab takhilihya fil wudu. Dianjurkan menyela-nyelai jenggot saat wudu. Ini untuk jenggot yang tebal. Ya, orang Arab itu kadang-kadang punya jenggot sampai nggak kelihatan kulitnya. Ini kulit ininya nggak. Kalau saya mah kelihatan, bisa di mana. Untuk yang tebal sekali ini, ya, ini kulit sampai nggak kelihatan sampai kadang-kadang brengkosnya sampai ke sini sampai mau makannya diwiyak begini. Bagi mereka yang ihram datangnya duluan, ini kadang-kadang tumbuhnya lebat itu sampai mau makannya diliyak begini. Sebab kalau enggak nyangkut. Nah, untuk orang yang punya rambut seperti itu, maka harus disela-selai, ya, supaya airnya masuk. Itu sunnahnya. Berikutnya adalah takhlil asabi, menyela-nyelai jari-jari. Nah, dari Asim bin Luqait bin Sabora, dari bapaknya, kuntu wafidin Bani Muntafiq. Saya menjadi utusan Bani Muntafiq. Suatu saat saya datang pada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ada. Saya berkunjung kepada Rasulullah, Rasulullah tidak ada, adanya Aisyah. Lalu Aisyah menyuruh kami untuk membuat kaldu, ya, ila an laqiya Rasulullah, sampai dengan Rasulullah datang. Jadi sepanjang menunggu Rasul, lagi nunggu Rasul, Aisyah minta mereka meracik kaldu. Nah, untuk ini jamuan, ya, karena rumah tangga Rasulullah ini tidak sekaya kita. Jadi persediaan makanan Rasulullah itu sedikit, selalu habis, ya. Nah, maka Aisyah meminta tamunya ini meracik makanan, ikut ngerewangi lah gitu. Lalu saat Rasulullah datang, faqala ya Rasulullah akhbirni ani wudu. Aku bertanya, ya Rasulullah, kedatangan kami ini kepengen belajar wudu. Jadi datang kepada Rasulullah dari jauh itu cuma pengen belajar wudu. Lalu Rasulullah bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu, wa khallil baina asabi', dan sela-selailah jari-jarimu, wa balik fil istinsyak, serta tuntaskan istinsyakmu. Apa istinsyak itu? Menghirup air. Tapi kalau lagi puasa hati-hati, ya. Jadi yang pol, menghirup itu yang pol, disemprotin. Ya, jadi sehingga kotoran-kotoran dalam hidung ini hilang. Illa antakuna saiman. Oh, Rasulullah sudah mengklarifikasi, kecuali Anda sedang shaim. Ya, jadi orang Islam itu kita waktu Covid diajari gerakan cuci tangan. Orang Islam itu lebih dari sekedar cuci tangan, cuci muka, cuci hidung, cuci kaki, cuci mulut, ya. Kita itu lebih. Orang-orang yang lain, pemeluk lain, kalau mendekati Allah, Tuhan, mendekati Tuhannya, mereka nggak cuci-cuci. Orang Hindu sekalipun, makanya wajahnya itu butek. Wajah orang Islam meskipun jidatnya hitam, tapi cerah dia, ya, karena sering dicuci. Nah, inilah yang kelak di hari kiamat akan menjadi tanda. Ketika diungkapkan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau waktu di dunia, kalau kangen, saya akan bebaskan saya dari semua pekerjaan dan saya fokus mencari Anda. Setelah ketemu, hilanglah kangen kami. Lalu mereka ingat, nanti kalau di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Ya, jadi cinta mereka ini sangat luar biasa, dan mereka sadar satu saat mereka akan dipisahkan dengan kematian. Bagaimana ya Rasulullah nanti di hari kiamat? Kalau kamu pengen cari aku di 3 tempat, tuh, kalau yang nggak ngaji nggak tahu nanti. 1 di mizan, yang kedua di sirat, yang ketiga di haud. Tempat itulah
disitulah Rasulullah akan ada. Nah, kalau sudah dicari, ya kan kita kalau sahabat mah ya kenal, karena pernah ketemu mukanya kan. Nah kita kan nggak kebayang seperti apa Rasulullah. Nah maka mereka bertanya, bagaimana engkau mengenali kami? Itu kan? Oke lah kita nggak kenal Rasul. Lalu bagaimana engkau mengenali kami? Caranya itu, nah, aku akan mengenalimu dengan anggota tubuhmu, anggota wudumu, anggota tubuh wudumu yang bersinar-sinar. Nah, itu. Makanya Abu Hurairah mengkreasi agar wudunya nambah tuh. Yang diusap nambah, walaupun para ulama protes. Nah, itu nggak boleh, bid'ah. Abu Hurairah tuh kalau wudu sampai ke kelek. Ya, harapannya itu supaya nyalanya panjang gitu kan. Jadi kalau kita kan sampai segini. Sampai ini, sikut. Abu Hurairah mengkreasi sampai ke sini. Syekh Utsaimin protes, bid'ah itu, walaupun Abu Hurairah juga. Jangan kita, sahabat aja kalau mengkreasi tidak boleh. Terus kalau cuci kaki sampai ke betis, sampai ke dengkul beliau. Jadi murub, bahasa sininya, murubnya panjang. Maksudnya Rasulullah mudah mengenalinya. Abu Hurairah ini pasti yang panjang, begitu. Orang lain sampai segini just panjang. Begitu maksudnya. Saking kepengen nanti kelak jumpa dengan Rasulullah. Ya, gitu. Bagaimana mengatasi suasana di sana? Mau minta tolong kepada siapa? Nggak kebayang. Banyak uang nggak laku, itu kan? Kan gitu kan? Sama dengan kita ngumpulin duit yang dicela oleh Allah. Jama'a malan wa addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sebab nanti ketika kita usia uzur, uang itu nggak ada artinya. Beli bakwan diliatin aja, aduh kikil enak gitu kayak. Cuma ngeliatin orang makan aja giginya sudah nggak ada, aduh bagaimana ini. Bubur juga, ya beli bubur nggak boleh asin, nggak boleh gurih. Terus makan apa begitu itu? Ya tayamum itu pengganti hadas kecil dan hadas besar. Dalam ceritanya pernah sahabat itu terluka, lalu dia mandi, memaksakan diri mandi, terluka perang, memaksakan diri mandi, kemudian mati. Rasulullah menyalahkan tuh, kenapa kalau nggak tahu nggak bertanya? Nah sudah, berarti itu ada petunjuk untuk tayamum. Lalu para sahabat ketika mereka junub, ya mereka bertayamum tuh dengan mandi pasir, karena mereka mengira menghilangkan hadas kecil dengan tayamum, sementara junub hadas besar. Kalau air kan mandi, airnya diganti dengan tanah, mereka mandi pasir, guling-guling. Rasulullah tertawa, ya nggak apa-apa, nggak disalahin, karena itulah pemahaman dia kan. Nanti lain kali nggak usah begitu, cukup engkau basuh mukamu dan tanganmu. Jadi kita harus tahu ini sekedar formalitas, mencuci najis juga formalitas. Najis yang keluar dari tubuh kita buang, itu formalitas saja. Sebab kalau mencuci najis, kan di dalam tubuh kita juga ada darah. Ya, ada apa yang belum keluar, masih banyak. Cuma ketika keluar kamu bersihkan, kan formalitas saja sebenarnya. Kalau mau ngelihat kotor mah tubuh kita kotor. Ya kan? Banyak cairan yang belum keluar, yang jika keluar dianggap najis. Nah itu, jadi harus dipahami sebagai formalitas. Jadi nggak usah, kalau kita dihadapkan pada air terbatas, ya gunakan tayamum. Kalau kita pakai nggak bisa minum, kalau kita minum, kita nggak punya air contohnya, ya kita pakai tayamum. Tergantung airnya. Kalau kira-kira tidak darurat,
ya kita berwudu. Ya, tetap bagusnya wudu. Nah, kalau junub, ya yang irit. Jadi Rasulullah itu junub cukup dengan mungkin sekitar 5 liter. Cukup dengan 5 liter. Kalau wudu seliter beliau itu. Jadi nggak usah ngocor. Jadi nggak usah banyak begitu. Bukan, itu hanya sekedar basah aja. Kayak di shower gitu. Disemprot. Ya, begitu caranya. Jadi yang penting tetesan air. Jadi sifatnya formalitas saja sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, tetap menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan secara khusus kita selalu doakan anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberi berkah, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.